Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Misepi dalam pembelajaran PPKN. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Baik, Pak, kita akan belajar PPKN tentang kebersamaan dalam keberagaman. Tapi sebelum belajar, terlebih dahulu kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai langsung masuk ke materi pembelajaran. Teman-teman yang dirahmati Allah, pernahkah kalian melihat lingkungan sekitar kalian? Apakah di sana terdapat perbedaan? Contohnya, tetangga yang di sebelah kiri rumah kalian, apakah berasal dari suku yang sama dengan suku asal kalian? Bagaimana dengan tetangga yang di sebelah kanan? Apakah agamanya sama dengan agama kalian? Nah, itu adalah contoh keberagaman. Sekarang, apakah pengertian keberagaman? Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ada 3 macam. Yang pertama adalah keberagaman agama. Indonesia mengakui ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap warga negara berhak untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Keberagaman yang berikutnya adalah keberagaman ras dan suku bangsa. Indonesia memiliki suku dan ras yang beragam. Suku-suku tersebut menyebar di seluruh provinsi di Indonesia. Selain suku, Indonesia juga memiliki ras yang beragam. Keberagaman yang ketiga adalah keberagaman budaya. Setiap suku pasti memiliki budaya yang berbeda dengan suku lainnya, sehingga budaya di Indonesia juga beragam. Keberagaman budaya meliputi adat istiadat, tarian tradisional, alat musik tradisional, baju daerah, lagu daerah, serta senjata tradisional, dan makanan khas daerah. Budaya-budaya tersebut harus kita lestarikan agar tidak hilang atau diakui oleh negara lain. Perbedaan suku budaya serta agama bukanlah penyebab terjadinya perpecahan. Keberagaman tersebut justru menjadikan Indonesia menjadi negara yang kaya dan lebih unggul daripada negara lain. Perbedaan dalam keberagaman dapat menimbulkan sebuah perpecahan jika kita tidak bijak. Oleh karena itu, bangsa Indonesia selalu berusaha menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh sikap memahami pentingnya keberagaman dalam masyarakat adalah 1. Menghargai orang yang sedang beribadah. 2. Bermain dengan teman tanpa membedakan suku, agama, dan budaya yang beragam. 3. Menghargai dan menghormati ciri fisik orang lain. Dan masih banyak yang lainnya. Keberagaman yang demikian banyak yang dimiliki oleh Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, faktor letak geografis. Indonesia terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. Letak geografis tersebut menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan yang strategis. Para pedagang yang datang ke Indonesia membawa barang-barang dagangan. Selain itu, para pedagang juga menyebarkan budaya mereka ke seluruh wilayah Indonesia. Faktor yang kedua adalah bentuk negara kepulauan. Jika kamu melihat peta Indonesia, kamu akan mengetahui Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau. Ribuan pulau itu terpisah satu sama lain sehingga masyarakat membentuk kebudayaannya masing-masing. Setiap masyarakat mengembangkan budaya yang mereka sesuaikan dengan lingkungan sekitar. Hal ini mengakibatkan hadirnya perbedaan suku bangsa dan budaya di Indonesia. Meskipun memiliki perbedaan kebudayaan, setiap daerah menghargai kebudayaan daerah lain.
Mereka juga mempelajari budaya daerah lain. Sikap-sikap tersebut merupakan wujud menghargai keberagaman budaya di Indonesia. Faktor yang ketiga adalah kondisi alam. Kondisi alam di Indonesia meliputi dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, serta pantai. Kondisi alam ini mengakibatkan hadirnya keberagaman dalam bidang ekonomi, yaitu mata pencaharian. Warga di dataran rendah bekerja antara lain sebagai karyawan, penyedia jasa kurir, serta guru. Warga di dataran tinggi bekerja antara lain sebagai petani, pekebun, serta penambang. Namun, perbedaan itu justru menciptakan sebuah kerjasama di antara para warga. Mereka bekerja sama memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tahukah kamu bagaimana cara mewujudkan semangat kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu dengan cara mengembangkan sikap rela berkorban demi tanah air, tolong-menolong, dan saling bekerja sama, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, menghindari perilaku yang dapat menimbulkan perpecahan. Apa sih contoh sikap yang dapat menyebabkan perpecahan dalam keberagaman? Contoh sikap yang dapat menyebabkan perpecahan adalah tidak menghargai orang lain, memilih-milih teman, meledek orang lain dengan menyebutkan ciri fisik ras orang lain. Misalnya, dengan memanggil nama teman dengan sebutan sukunya. Contohnya, "Hei, Batak." Nah, seperti itu. Hal tersebut bisa menimbulkan perpecahan. Salah satu contoh bentuk keberagaman yang ada di Indonesia adalah makanan tradisional. Kali ini Miss akan menjelaskan sedikit makanan tradisional karena sesuai dengan tema pembelajaran kita, pembelajaran tematik yaitu makanan sehat. Jadi Miss akan menjelaskan beberapa contoh makanan tradisional sebagai salah satu ciri khas daerah yang ada di Indonesia. Makanan tradisional yang pertama adalah pempek. Pempek merupakan makanan khas dari Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya Palembang. Berbahan dasar tepung tapioka, telur ayam, dan daging ikan. Disajikan dengan dilengkapi kuah cuka atau cuko, mie kuning, dan mentimun. Kemudian ada makanan tradisional lain yaitu rawon. Rawon adalah makanan tradisional Pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur. Rawon merupakan makanan yang berisi daging sapi dengan campuran kuah hitam. Kuah rawon terbuat dari berbagai rempah dan biji keluak. Biji keluak itulah yang membuat kuah rawon menjadi warna hitam. Kemudian ada lagi contoh makanan papeda. Papeda adalah makanan khas Indonesia Timur, khususnya Papua. Merupakan makanan pokok pengganti nasi, terbuat dari tepung sagu, disajikan dengan kuah ikan kuning. Untuk menyantapnya menggunakan 2 bilah bambu yang dibuat menyerupai sumpit. Baik, materi keberagaman yang sudah kita pelajari hari ini di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Nah, di dalam surat ini dikatakan bahwa memang manusia itu diciptakan dengan berbangsa-bangsa dan suku-suku yang berbeda-beda. Jadi, perbedaan suku dan bangsa yang ada di sekitar kita merupakan sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan untuk dijadikan sebuah masalah, tetapi dijadikan sebuah kekayaan di mana kita harus saling kenal mengenal, saling bersilaturahmi supaya kita tidak merasa lebih baik daripada suku lain, lebih baik dari bangsa lain, karena sesungguhnya kata Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, setelah kita
mempelajari tentang materi keberagaman tadi, sudah mendengarkan video penjelasan dari Miss. Sekarang saatnya mengerjakan tugas-tugas yang ada, yaitu yang pertama tugasnya soal di Google Form, silakan dikerjakan. Yang tugas kedua adalah tugas keterampilan yang sudah Miss tuliskan di dalam rangkuman dalam bentuk file PDF yang sudah dibagikan dalam WA group masing-masing kelas. Nah, di sana ada tugas keterampilan yaitu menuliskan resep makanan tradisional khas daerah asalmu. Nah, jadi ketahui dulu asal daerahmu, daerah apa, kemudian cari makanan khas tradisionalnya, kemudian tuliskan di dalam buku tulis bahan dan cara membuat makanan tersebut. Baik, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, semangat.